halaman 33. Faslun aqallu dafni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Syekhuna al-Muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada malam hari ini masih dapat hadir di malam yang penuh barakah. Iman kita mengajak kita, iman kita memanggil kita untuk hadir di majlis yang mulia. Karena dengan berkat nikmat iman itulah kita merasa terpanggil untuk melaksanakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan ini menjadi niat dan langkah kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Allah memberikan kemuliaan, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam baca Fatihah sebelum kita mengkaji bahasan kita. Mudah-mudahan kita yang hadir selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kurang sehat mudah-mudahan diangkat penyakitnya, yang belum sempat hadir mudah-mudahan digerakkan hatinya, dan juga guru-guru kita, orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, almarhumin, almarhumat, mudah-mudahan memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wala hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Muallif rahimakumullah. Faslun aqallud dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai wa akmaluhu qamatun wa bastatun wa yudau khadduhu ala turabi wa yajibu taujihuhu ilal kiblati. Nah, pada malam hari ini kita akan mengkaji fardu kifayah yang keempat dalam penyelenggaraan jenazah. Ya, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Nah, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana cara mengubur, memendam, nguburin. Nah, aqallud dafni hufratun, mengubur itu minimal, ya. Mengubur itu minimal adalah hufratun, lubang. Ya, menggali lubang. Ya. Untuk apa tuh lubang tersebut? Di antara lubang tersebut ufratun taktumu raihatahu, lubang yang menutup, jangan sampai keluar baunya. Ya, raihatahu akan baunya. Jadi orang meninggal dunia itu kalau dikuburin minimal nanti jasad itu tidak tembus
bau aromanya sampai keluar, yang pada akhirnya ada binatang-binatang buas untuk menggalinya. Makanya kalau orang-orang zaman dulu kalau nguburin itu kalau belum 2 meter belum berhenti, minimal semeter. Kalau sekarang 2 jengkal aja ya udah dikuburin. Ya. Itu. Jadi paling sedikit itu minimal lubang yang memang menutup dari jasad si mayat, ini aromanya ini tidak keluar, baunya nggak keluar. Nah kalau misalkan cuma sejengkal atau mayatnya ditutupin aja, bisa bau kemana-mana itu. Kenapa? Bau bangkai manusia beda dengan bau bangkai binatang. Bangkai manusia itu lebih nyengat ketimbang binatang. Nah, kembali kepada amal perbuatannya. Jika manusia itu orang yang mulia, maka jasad yang busuk itu nggak akan bau, bahkan tercium wanginya, harumnya. Tapi kalau orang yang durhaka, ya baunya itu nauzubillah. Nah, tapi rata-rata tuh manusia ketika dikuburkan dia dipendem minimal ya tertutup jasadnya dan tidak mengeluarkan aroma yang bau, yang menyengat. Terus apa lagi? Watarusuhu minasiba, dan jangan sampai nanti tercium dari binatang buas. Ya, binatang buas. Makanya kalau di Mekah itu enggak ada tuh gunduk-gundukan tanah, yang ada rata. Udah di apa namanya? Ditandai dengan sebuah batu. Nah kalau kita ya itu dimunjungin tanahnya, apa tujuannya? Tujuannya untuk membedakan bahwa itu merupakan salah satu bentuk kuburan makam. Ya, makam. Jadi diunduk tuh. Ya, dimunjungin. Tanah yang memang tadinya udah digali nggak boleh dibuang. Atau nggak boleh diambil buat yang lain. Udah langsung aja ditutup di atasnya sekalipun dia munjung. Nah, itu untuk mengubur jenazah. Wa akmaluhu qomatun. Nah, paling sempurnanya ini, yang paling sempurna nih yaitu suatu komah. Apa komah? Komah itu sebuah lubang, di mana lubang tersebut seukuran manusia. Makanya ketika orang meninggal dunia, pada waktu mau dikuburkan diukur dulu tuh berapa panjangnya tuh manusia, mayat. Berapa panjangnya. Nah, setelah diukur baru digali. Kadang terjadi apa namanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala membuktikan ada yang jenazah itu ditolak oleh bumi. Yang tadinya udah diukur lepas nih, tahu-tahu mau dimasukin nggak muat. Digali lagi dimasukin kagak muat lagi. Nah, itu tergantung amal ibadah. Bahkan berbagai macam tuh cerita-cerita yang memang kejadian nyata. Ya. Kembali kepada diri kita nih selama masih hidup. Ya, selama masih hidup. Ya. Jadi apa yang kita tanam selama hidup nih, hasilnya nanti akan kita peroleh di alam barzah. Kenapa? Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat akhirat. Makanya di alam kubur itu ada fitnah kubur, ada azab kubur. Kalau azab kubur tergantung amal. Kalau fitnah kubur pertanyaan malaikat munkar nakir. Makanya ketika Nabi kita Muhammad SAW itu tahiyat akhir, pasfil alamina innaka hamidum majid, Rasulullah itu doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab siksaan alam kubur.
Nabi saja minta perlindungan kepada Allah dari jangan sampai kena azab kubur. Kita yang dosanya asalaim gambreng, ya, enggak pernah minta kepada Allah, enggak pernah doa perlindungan dari siksa azab kubur. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Allah, aku berlindung padamu dari azab kubur. Besok di alam kubur itu ada azab kubur, ada fitnah kubur, ada nikmat kubur. Ya. Makanya di alam kubur bagaimana cara memendamnya? Ya, sesuai dengan syariat agama. Ya, wa akmalu qamatun wa bastatun. Ya, jadi lubangnya itu seukuran jasad si mayat. Wa yudau khadduhu ala turab. Pipinya kita nih, besok pipi kita kalau udah kita meninggal dunia itu harus nempel dengan tanah. Pipi kita. Makanya ketika kita ngelihat orang nguburin, ya, pada waktu sudah disiapkan ada namanya semacam liang landak. Ya, liang landak itu untuk apa? Untuk memberikan suatu jarak agar badannya agak masuk sedikit. Gitu. Kalau dulu liang landak itu agak dalemin. Ya. Tapi zaman sekarang cukup cuma beberapa senti aja. Kenapa? Tujuannya pada waktu nanti ditutup pakai dinding ari, tidak mentok jasadnya. Kan ditutup gitu tuh, ditutup. Lah kalau saya nggak ada tiang landak, lah bisa bang, bisa terkena badannya si mayat. Nah, tujuan itu agar masuk sedikit tuh badannya mayat, biar nanti papan dinding ari itu ya agak miring sedikit. Ya. Termasuk sunnah. Nah kalau di Arab sana, ya di daerah-daerah sana itu bukan miring yang landaknya, tapi biasa aja ditutup. Ya lubang ditutup bukan pakai papan, bahkan pakai beton. Ditutup, nanti diuruk. Udah. Ya kalau kita kan agak miring yang landaknya. Agak miring gitu. Ya. Tadi biar papan-papannya tidak terkena jasadnya, badannya. Makanya dibuatkan semacam lubang landak. Itu beton tadi juga enggak nempel jasad. Kenapa? Yang beton tadi itu enggak nempel jasad juga. Iya. Misalkan ini dalamnya mayat 1 jengkal. Ya udah. Ditutupin pakai beton atau pakai papan yang keras. Tujuan apa tadi? Biar nanti tanah-tanah yang buat nguruk itu tidak ambles dalamnya. Itu. Ya. Wa yajibu taujiwil kiblat, dan wajib si mayat itu menghadap kiblat, nyium tanah. Pipinya nempel tanah, wajahnya nyium tanah, menghadap kiblat. Makanya pada waktu mau dikuburkan sebagainya, itu semua ikatan-ikatan dilepas-lepasin. Disunahkan. Ya, disunahkan. Ikatan-ikatan yang pada nempel tadi diikat di badannya, di pala sebagainya, dibuka-bukain. Wajahnya yang tadinya ditutup pakai kapas, dibukain. Nanti di situ akan disunahkan untuk menghadap kiblat, ya, untuk mencium tanah tuh mayat. Ya, bukan telentang. Ya, bukan telentang, tapi ngadep kiblat, miring. Makanya biar enggak jatuh tuh badannya mayat, ya, ada orang disunahkan tuh untuk ngambil tanah dikepel-kepel. Untuk apa? Untuk nunjang badannya. Ya, kepelan-kepelan tadi itu dinunjang. Makanya disunahkan sebelum itu ditutup pakai dinding ari atau pakai papan, disunahkan dibaca. Ya, kita ambil tanah minha khalaqnakum. Diaurin badannya. Wa minha nukhrijukum. Diaurin lagi. Wa minha nu'idukum taratan ukhra. Diaurin lagi sampai 3 kali. Ya. Sampai 3 kali. Baru ditutup rapat tuh. Ya, itu rapat terus diuruk sebagainya. Nah, menurut aja Ahlussunnah wal Jamaah, ketika nanti sudah tertutup, sudah terkubur tuh mayat, kita talkinkan di atas. Ya, kita talkinin. Kita bacakan talkin.
Nah, maka di situ ketika seorang hamba itu sudah dikubur, imannya masih tetap berada, maka Allah dengan izin Allah, imannya membantu untuk menjawab dan mendengar orang yang mentalkinkan di atasnya, di atas pekuburan. Ya Abdullah, ya kalau laki-laki, ya ijazah alani, apabila nanti ditanyakan oleh dua dua malaikat Munkar wa Nakir, man rabbuka, siapa nabimu, wa man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma imamuka, siapa imammu. Diajarin itu pakul, maka katakanlah Allahu Rabbi, ya, bahwa Allah Tuhanku. Diajarin di atas lewat bacaan talqin. Nah, di situ yusabbitullahu, ya, Allah akan menetapkan imannya pada dirinya. Ya. Pada saat itu pula ditetapkan tuh imannya, dan iman nanti akan membantu. Ketika nanti malaikat Munkar Nakir akan datang, dan imannya itu akan membantu menjawab dari pertanyaan Munkar Nakir. Ngeri besok dalam kubur. Ya. Hari pertama, malam pertama yang sangat mengerikan adalah hari atau malam pertama kita masuk ke lubang kubur. Ya, gelap, pengap, sempit. Siapa yang bisa nolong kita? Jerit, silakan jerit, berontak, silakan berontak. Tadi kembali kepada tergantung amal ibadah kita. Kita enggak selamanya hidup di dunia. Ya, enggak selamanya sehat. Enggak selamanya muda. Pasti semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang ke kampung akhirat. Prosesnya masuk dulu ke alam kubur. Makanya al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Alam kubur itu tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat akhirat. Kalau di alam kubur kita selamat besok, maka keselamatan kita besok itu dalam kubur, kita ditidurkan oleh Allah bagaikan tidurnya pengantin baru. Masya Allah. Makanya raudhah min riyadil jannah. Alam kubur itu ada dua macam. Alam barzah itu dua macam. Raudhah min riyadil jannah, hufrah min hufarinar. Ya. Dari dua macam tersebut tuh alam barzah. Ya. Dua tempat tersebut, tempat yang pertama namanya raudhah min riyadil jannah. Apa tahu raudhah? Raudhah itu taman surga. Taman daripada taman surganya Allah. Jadi orang yang beriman, syuhada wasalihin ketika meninggal dunia, Allah tempatkan alam kuburnya itu menjadi taman daripada taman surga. Hufrah bin hufarinar. Tapi kalau manusia itu yang durhaka meninggal dunia, maka Allah tempatkan di hufrah. Hufrah itu bibir jurangnya neraka. Jurangnya, pinggirannya neraka. Itu menjadi tempat di alam kubur besok. Ya. Makanya selalu berdoa tuh, ya Allah jadikan alam kubur tersebut pulan bin pulan raudhah min riyadil jannah wala taj'al qabrahum hufrah min hufarinar. Jangan jadikan alam kubur itu sebagai jurangnya daripada api neraka. Wah, kembali kepada amal ibadah kita. Jadi kembali, ya. Fardu kifayah yang keempat adalah menguburkan. Batasan menggali kuburan itu, ya, sekira badan si mayit itu terpendam, ya, dan tidak menyengat bau aromanya sampai keluar. Bahkan jangan sampai terendus, tercium oleh binatang buas. Wa aqmalu qamatun wa bastatun. Ya, paling sempurnanya lubang kubur itu ya sekira panjang lebarnya badan mayat. Ya. Jadi harus pas. Wa yudau khadduhu ala turab, pipinya diletakkan di mana? Di tanah, tempelin. Wa yajibu tawjihu ilal qiblah, dan wajahnya itu diwajibkan menghadap kiblat sambil mencium tanah. Itu cara menguburkan. Nah, bagaimana hukumnya? Kuburan itu dibangun haram hukumnya. Kuburan itu dibangun dengan begitu mewah, haram. Apalagi kalau tempat itu pemakaman umum.
Makanya di Baqi sana itu, di pemakaman Baqi itu, ya di Madinah, ya ketika dikuburkan beberapa tahun harus diangkat itu, yang lama-lama buat apa? Buat pendatang baru, ya buat pendatang baru, ya itu. Jadi jangan lama-lama. Nah, debu-debu dan sebagainya, ya udah buat mendem orang yang baru lagi, nanti ketika meninggal dunia. Bagaimana kalau kuburannya itu secara massal? Boleh-boleh aja karena sifatnya darurat. Ini yang meninggal banyak nih. Ya, dibuat kuburan berapa meter gitu. Udah buat dijejerin satu persatu. Ya. Bukan gali sana satu, gali sana satu. Lah kalau ada 100 di mananya tukang gali. Ya kan? Iya, langsung aja pakai beko, pakai sin digali. Udah dijadi satu. Kenapa? Karena mayatnya terlalu banyak. Bahkan ditumpuk boleh. Ya, dia diusahakan juga harus menghadap kiblat. Ya, dimiring-miringin. Ya, tapi karena memang situasi keadaan darurat, ya udah ditumpuk nggak apa-apa. Karena sifatnya darurat, mayatnya terlalu banyak, lahannya juga nggak ada, yang gali juga nggak ada. Itu. Ya, itu tentang cara menguburkan. Yang paling nanti kita pikirkan ketika kita besok digotong pakai kurung batang menuju kuburan. Idza wudiyatil janazah wa tamal jawala anakimin kana salihah qadimuni. Jika kita digotong besok menuju alam kubur, kalau kita rajin ngajinya, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin silaturahim dan sebagainya, maka bisa kita itu besok selalu kau bicara, udah cepet. Karena kita lagi digotong. Tapi ketika wain kana ghairu sholih, jika mayat itu orang yang durhaka, ngaji kagak doyan, sembahyang kadang-kadang, mabok jalan terus. Iya. Besok tuh mayat jerit, mau dibawa kemana saja jerit itu mayat. Kenapa? Karena sudah lihat tempatnya itu begitu menyeramkan, begitu mengganas sebagainya. Ya. Nah, ini buat renungan buat kita selama kita masih hidup. Toh semuanya kita bakal meninggal dunia. Ya, kita berharap agar kita matinya besok dalam keadaan husnul khotimah, alam kubur kita menjadi alam kubur yang raudhah min riyadil jannah. Silakan, ada yang mau tanya? Faslun yunbasul mayyitu wallahu alam bisawab. Silakan, sekiranya ada yang mau tanyakan. Cukup ya? Cukup? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna la ladu asrabna fatub alaina wa taghsil likulli awba wastur lana ati wa sarinil ati fatub alaina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwa wa sairil illali wa kulli dhi ma'abba aw jiratin wal muslimina ajma'a amin rabbi fadlan wa judan manna la bi'tisabin minna bil Mustafa Rasulina zabi kulli sul Salla wa sallam Rabbi alaihi adzal wa alihi wa sahbihi dadata sisobi wal amdulil bil bad'i wa tana'i subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.